Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan topik mengenai bahaya asap rokok bagi anak, ancaman yang masih sering diabaikan. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang menyusun materi ini. Yang pertama ada saya sendiri, Naura Seperina Apia dengan NIM 251FS02021. Yang kedua ada Rianti Asyifa Norma Muda dengan NIM 241FS02014. Yang ketiga ada Rafika Insani Hakim dengan NIM 251FS02053. Yang keempat ada Najwa Lilbina Rizky Arifin dengan NIM 251FS02027. Dan yang terakhir ada Rani Febriani dengan NIM 251FS02024. Tanpa mengefektifkan waktu lebih lama lagi, mari kita masuk ke materi yang pertama. Pendahuluan. Darurat perokok di Indonesia terdapat sekitar 70 juta perokok aktif, termasuk 7,4% remaja berusia 10-18 tahun. Yang kedua, ada prediksi global. WHO memproyeksikan jumlah perokok di Indonesia akan meningkat menjadi 38,7% pada tahun 2025. Yang ketiga ada normalisasi perilaku. Paparan iklan rokok yang mencapai lebih dari 60% remaja menciptakan persepsi bahwa merokok adalah perilaku yang wajar. Dan yang terakhir ada kerentaan fisik. Anak-anak beresiko lebih tinggi terkena masalah kesehatan karena sistem pernafasan dan kekebalan tubuh mereka masih berkembang. Bukti lapangan, penelitian di Puskesmas Tepelon menunjukkan balita di rumah perokok berisiko lebih tinggi terkena ISPA. Pertumbuhan menghambat optimasi berat dan tinggi badan anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan paparan asap rokok. Resiko tinggi, anak-anak lebih rentan karena sistem pernapasan dan kekebalan tubuhnya masih berkembang. Zat berbahaya, racun, dan karsinogen. Jenis paparan bahaya tidak hanya dari asap langsung, tapi juga residu yang menempel pada benda, triben smoke. Dampak fisiknya, gangguan pernapasan meningkatkan resiko ISPA, bronkopennia, asma, dan batuk kronis. Bukti lapangan, penelitian di Puskesmas Tepelon menunjukkan balita di rumah perokok berisiko lebih tinggi terkena ISPA. Pertumbuhan menghambat optimasi berat dan tinggi badan anak. Asap rokok memiliki dampak psikologis dan kognitif terhadap anak. Yang pertama pada fungsi otak karena nikotin mengganggu pematangan korteks prefrontal. Lalu pada gangguan perilaku karena meningkatkan kerentanan terhadap perilaku impulsif dan gangguan konsentrasi. Yang ketiga pada prestasi karena paparan asap rokok sejak dini berhubungan dengan penurunan fungsi kognitif dan IQ anak. Ada juga dampak sosialnya. Yang pertama teladan negatif karena anak dari keluarga perokok beresiko 2 kali lebih besar menjadi perokok aktif di masa remaja. Yang kedua pada persepsi, anak cenderung menganggap merokok adalah kebiasaan wajar jika sering melihat orang tuanya merokok. Untuk langkah pencegahannya, orang tua harus menciptakan lingkungan rumah
Tips praktik pertama, pastikan rumah dan kendaraan bebas asap rokok sepenuhnya. Kedua, hindari merokok di dekat akses udara seperti pintu atau jendela. Ketiga, selalu ganti pakaian dan cuci tangan sebelum berinteraksi dengan anak setelah merokok. Dan yang keempat, dukung program penghentian merokok demi kesehatan jangka panjang keluarga. Sebagai penutup materi, berikut ada beberapa kesimpulan utama yang dapat kita ambil. Pertama, terkait ancaman kesehatan. Asap rokok terbukti menyebabkan penyakit pernapasan kronis dan dapat menghambat pertumbuhan fisik pada anak-anak. Kedua, mengenai gangguan otak. Kandungan nikotin dan karbon monoksida dalam rokok mengganggu fungsi kognitif, menurunkan IQ, serta memicu masalah perilaku. Ketiga, dampak sosial. Anak yang tumbuh di keluarga perokok memiliki risiko 2 kali lipat lebih tinggi untuk menjadi perokok aktif saat beranjak remaja. Keempat, solusi utama dibutuhkan untuk komitmen kuat dari orang tua untuk menciptakan lingkungan rumah bebas asap rokok yang didukung oleh kebijakan publik yang ketat. Kelima, aksi nyata berhenti merokok atau setidaknya menjauhkan asap rokok dari jangkauan anak adalah langkah terbaik untuk melindungi anak di masa depan. Demikianlah seluruh materi yang dapat kami sampaikan mengenai bahaya asap rokok bagi masa depan anak. Saya Naura Severina Apian, mewakili kelompok 10, memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.